terminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan selama proses pendidikan calon guru penggerak. Mohon izin saya mulai dulu dengan video. Saya ingin menayangkan video animasi. Silakan nanti Bapak Ibu. Kira-kira dari video yang sudah saya terangkan tadi bisa kita hubungkan dengan budaya positif menurut ibu-ibu kira-kira seperti apa? Kalau dari video yang sudah saya tayangkan tadi. Gimana Bu? Tadi waktu saya lihat videonya itu yang maunya ganggu, dia tidak tahu ada motor lewat itu karena ada yang parkir di tempat penyeberangan jalan, berarti itu bukan budaya positif. Karena parkirnya tidak di tempat penyeberangan itu, sehingga itu kan mengganggu monitor itu ada saja. Terima kasih Bu Ibu. Mungkin ada lagi pandangan ibu-ibu yang lain? Baik. Kalau dari video yang tadi saya tayangkan, itu kan kita lihat adanya perubahan sikap, di mana dari seseorang itu cuek, dia nggak mau tahu, menyimpan tangannya di saku, apapun yang terjadi di lingkungannya dia nggak mau tahu, biar aja lewat. Cuma karena dia mengalami ada suatu kejadian atau situasi di mana itu membuat dia merasa bahwa oh ternyata tanganku ini berguna ya, jadi harusnya aku memakainya untuk menolong orang lain. Jadi di situ adalah timbullah kesadaran diri, meningkatnya kesadaran diri seseorang untuk berbuat hal-hal yang positif dari apa yang dia punya. Jadi itu hanya pengantar saja Ibu. Kemudian di sini untuk budaya positif, kami selama pendidikan CGP mendapatkan beberapa materi tentang budaya positif seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kemudian ada juga 5 posisi kontrol seorang guru dan juga segitiga restitusi. Nah,
ada nilai-nilai kebajikan. Ini topik pertama yang akan saya sampaikan. Baik, ketika mendengar kata disiplin, mohon izin, apa yang terbayang di benak ibu-ibu semua? Kira-kira disiplin itu apa? Mungkin ada yang mau berkenan, monggo Bu Sus. Kalau saya mendengar kata disiplin, itu kecenderungannya mentaati peraturan. Mentaati peraturan, baik. Mungkin ada lagi? Monggo Bu Sus. Disiplin itu untuk saya harus sesuai apa yang sudah kita buat, harus kita tetapi harus ini Komitmen bagi yang melakukan. ya komitmen sesuai schedule, sesuai jam, sesuai harus kita tetapi. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pendapat lain? Baik, disiplin. Ternyata memang benar, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin itu dengan peraturan, tata tertib, atau sesuatu yang menunjukkan kepatuhan, sikap patuh kita atas suatu peraturan. Di situ juga seringkali ada hukuman, di mana saat murid atau seseorang tidak bisa mematuhi apa yang sudah dijadikan sebagai tata tertib, mereka akan dihukum atau menerima suatu tindakan yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Padahal disiplin dan juga hukuman itu adalah salah satu yang sesuatu yang jauh berbeda. Dan hukuman itu adalah alternatif terakhir saat seseorang melakukan kesalahan, bahkan itu seharusnya tidak dipakai. Kemudian di sini ada gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang saya kutip. Di situ mengungkapkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari belenggu, terlepas dari penjajahan atau perintah orang, tapi juga bagaimana kita mampu atau bisa memerintah diri kita sendiri. Atau dengan kata lain kita memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa nilai kebajikan. Apa saja yang masuk dalam nilai kebajikan? Di situ ada rasa peduli, tanggung jawab, menghormati, saling berbagi, kedamaian, kemudian gotong royong, kerja keras, semuanya ada dalam nilai kebajikan. Baik, selanjutnya sebagai guru tentunya kita memahami motivasi siswa itu melakukan sesuatu pasti didasari oleh suatu alasan. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mungkin seringkali masih anak-anak kita rasakan. Di sini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang datang dari luar. Anak misalnya mereka kalau di perhotelan menggunakan pantofel, kalau bisa ditanya kenapa pakai pantofel, saya takut dimarahin Bu, saya takut dihukum, nanti suruh lepas kata-kata. Nah, itu berarti motivasi mereka menggunakan pantofel ini masih didasari rasa takut karena menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Nanti kalau dihukum, daripada dihukum mending aku pakai pantofel. Daripada dihukum mending aku langsung potong kuku dari rumah. Nah, ini motivasi eksternal. Kemudian ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat tinggi dari motivasi yang pertama, tapi masih sama-sama termasuk motivasi yang datang dari luar atau eksternal. Anak-anak biasanya di sini seperti contohnya saja, mereka akan menyenangi suatu pelajaran kalau mereka sudah senang dulu dengan gurunya. Misalnya mereka mampu untuk mengerjakan soal matematika dengan nilai 100. Nanti gurunya akan memberikan pujian
atau memberikan penghargaan. Oh, selamat dia dapat nilai 100, kamu hebat sekali. Ibu traktir bakso 1 mangkok ya. Nah, itu untuk motivasi yang didasarkan oleh penghargaan atau imbalan. Biasanya di sini tidak berjalan dalam jangka waktu yang panjang, karena imbalan tentunya akan membuat orang lain bergantung atau merasa melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kemudian yang terakhir, ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, anak-anak yang melakukan seperti ini biasanya adalah anak-anak yang sudah memiliki kesadaran diri. Mereka misalnya seperti anak-anak zaman sekarang, kalau disuruh sholat harus dimarah-marahin dulu, atau mungkin harus dirigilin dulu baru berangkat sholat. Nah, kalau anak yang sudah memiliki motivasi yang terakhir, dia mau disuruh atau tidak, dia akan bebas untuk sholat kalau sudah mendengar azan, karena dia merasa bahwa ini kewajibanku dan ini kebutuhanku. Ini adalah motivasi yang paling tinggi dari dua motivasi lainnya, karena datang dari dalam diri sendiri. Kemudian ada juga hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Itu ada hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk hukuman, kenapa di situ ada pada kolom identitas gagal? Karena dalam disiplin positif, suatu hukuman itu akan menciptakan identitas gagal. Kenapa seperti itu? Karena hukuman ini memiliki dampak yang bukan hanya jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Tentunya anak-anak yang pernah dihukum, mereka akan memiliki luka batin atau mungkin dendam, rasa benci. Seperti mungkin pengalaman saya sendiri, dulu waktu sekolah masih SMK, karena dulu peraturannya sangat ketat, kita kalau tidak pakai pantofel warna hitam pasti dicegat sama bapak satpam yang di depan. Sudah dipelototi, terus suruh lepas. Ayo cepat sepatunya, sambil dengan mukanya yang garang, melotot, terus nunjuk-nunjuk. Nah, itu sampai sekarang masih membekas dalam hati saya. Tapi tentunya satpamnya sudah nggak di sini. Gitu. Jadi hukuman itu cenderung yang mendominasi itu adalah orang yang menghukum. Jadi tidak dua arah, hanya satu arah, di mana hukuman ini pastinya akan menyakiti si korban dan akan berdampak negatif dalam jangka panjang. Konsekuensi ini tentunya mungkin hal yang akan diterima oleh korban itu hal yang tidak menyenangkan, namun hanya dalam jangka pendek saja. Karena dalam konsekuensi itu pasti sudah ada kesepakatan atau suatu diskusi antara guru dan murid. Setelah itu restitusi, ini adalah suatu langkah yang sangat efektif untuk membangun diri seorang murid menjadi lebih positif tanpa adanya intervensi. Dan untuk konsekuensi dan restitusi itu ada pada identitas yang berhasil atau sukses. Ini yang tadi saya sampaikan, hukuman ini tidak terencana, tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi siswa ini tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan tidak dilibatkan atas keputusan suatu hukuman. Bersifat satu arah tanpa kesepakatan sebelum atau sesudahnya, dan juga hukuman ini dapat berupa fisik maupun psikis. Fisik kalau dengan misalnya ada pukulan atau misal dilempar sesuatu, psikis kalau misalnya berupa kata-kata yang menyakitkan. Misalnya diingetin tapi kata-katanya sengak menusuk, nah itu merupakan hukuman psikis.
disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Anak kaji alhamdulillah juga teringat, dia sudah tahu konsekuensinya bahwa yang harus dibawa ke Mbak Arum, harus dijemput di situ. Itu namanya konsekuensi. Suatu kesepakatan tetap mungkin memberikan rasa tidak nyaman, namun dengan dalam jangka pendek. Kemudian yang terakhir itu restitusi. Di sini ada proses kolaboratif untuk mencari solusi, sehingga guru di sini hanya bersifat membantu murid berpikir tentang sesuatu yang mereka keluhkan. Misalnya mereka punya masalah, saya tidak bisa berangkat pagi atau seringkali terlambat. Nah, guru hanya membantu untuk mereka menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Untuk mereka kita akan bahas lebih dalam tentang restitusi. Sekarang kita akan sekilas pada penghargaan. Tadi ada salah satu motivasi di mana anak itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau sesuatu dari orang lain. Penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Efektif hanya untuk jangka pendek. Misalnya kita tolong dong ibu dibantu ini, nanti tak belikan mie ayam. Nah itu mungkin ya mereka akan langsung mengerjakan. Tapi kalau misalnya kita seringkali meminta anak melakukan sesuatu dan memberikan imbalan yang sama, tentunya mereka akan bosan. Ngapain makan dikasih cuma mie ayam? Mereka akan berharap lebih. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi mereka kehilangan suatu kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain. Selanjutnya kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap atas penghargaan itu, kita juga lupa atau tidak menyadari bahwa tindakan yang baik ini sudah kita lakukan. Karena orientasinya adalah mendapatkan sesuatu dari orang lain. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya yakin ibu-ibu semua sudah melakukannya, tapi kalau kita seringkali sebut dengan kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Nah, nanti harus diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, harus datang tepat waktu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak mudah mengingat. Sehingga mereka benar-benar meresapi keyakinan kelas yang mereka buat. Keyakinan kelas ini dibuat dengan cara diskusi atau curah pendapat. Keyakinan kelas juga sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut, atau kalau kita sebut dalam lingkungan kecil ya, di kelas kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan juga bersedia untuk meninjau ulang saat keyakinan kelas itu mungkin terjadi suatu perubahan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, di situ kita lihat selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian berkomitmen, senantiasa membantu. Di situ yang ada adalah kalimat positif. Jadi nanti siswa diberikan stimulus atau diberikan rangsangan supaya mereka mampu untuk mengeluarkan pendapat mereka. Apa saja sih yang harusnya kita buat dalam keyakinan kelas ini? Nah, dari setiap pendapat yang ada, nanti guru bisa mengarahkan untuk meminta anak-anak menganalisis lebih dalam tentang keyakinan yang mereka sampaikan. Untuk pendalaman keyakinan kelas ini ada beberapa.
Yang pertama adalah membuat tabel T. Kita sebutnya dengan tabel T karena T itu kan berbentuk seperti ini. Di situ ada dua sisi yang dipisahkan oleh satu garis, di mana yang sebelah kanan itu adalah tampak seperti dan sebelah kiri tidak tampak seperti. Misalnya tadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu tampak seperti apa? Jadi tampak seperti datang sesuai dengan jadwalnya. Datang tepat waktu sesuai kesepakatan misalnya. Terus tidak tampak seperti apa? Terlambat. Jadi anak diminta untuk menganalisis lebih dalam. Oh, kalau misalnya menghormati itu tampak seperti apa? Tampak seperti menghargai guru saat menerangkan. Tidak tampak seperti ribut sendiri di kelas. Seperti itu. Ini untuk tabel T. Kemudian ada lagi yaitu tabel G, di mana di sini ada 3 sisi. Di situ terlihat, terdengar, dan juga berperilaku. Misalnya untuk kesepakatan kelas tentang saling menghormati. Saling menghormati itu terlihat seperti apa sih? Berempati kepada teman yang lain, kemudian meminta izin untuk meminjam barang, atau meminta izin kalau ingin menggunakan barang teman yang lain. Nah, terdengarnya seperti apa? Seperti misalnya kita tadi ada suatu kalimat permisi, tolong, terima kasih. Misalnya yuk saya bantu. Nah, itu terdengar seperti itu. Nah, berperilakunya seperti apa? Misalnya tersenyum ramah, kemudian memberikan pertolongan, atau misal postur tubuh yang tenang. Itu adalah untuk tolong berperilaku. Jadi anak-anak lebih menganalisis lebih dalam tentang nilai kebajikan yang mereka buat untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, di sini ada juga mereka diminta atau diajak untuk menganalisis lagi. Oh, dari keyakinan kelas ini yang menjadi tugas saya apa? Tugas kamu apa sebagai murid? Di situ misalnya guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, memberikan materi, kemudian mengatur kelas, memberi nilai. Yang bukan tugasnya guru apa? Menyakiti atau mungkin menyediakan alat-alat untuk anak-anak untuk keperluan belajar dan lain-lain, itu bukan. Kemudian siswa tugasnya apa? Belajar, mencoba, berusaha. Kemudian yang bukan tugasnya siswa apa? Misalnya mengeluh, melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Terus misalnya merusak barang pribadi atau orang lain. Nah, di sini adalah salah satu pendekatan untuk membuat keyakinan kelas. Itu tugasnya yang apa itu tugas Siswa tugasnya murid. Jadi itu diagnosis. Gimana kok? Prosesnya kan berarti kita mendidik mereka. Iya, mungkin bersama-sama di kelas saat mereka sudah menentukan apa saja poin-poin yang akan mereka jadikan sebagai keyakinan kelas. Kemudian saat kalimat itu masih berupa kalimat negatif, kita bantu mereka untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Setelah itu tadi kita mencoba menganalisis menggunakan tabel D ini dengan tampak seperti dan tidak tampak seperti apa. Setelah itu diajak lagi lebih dalam. Kalau misal keyakinan ini itu dilakukan terlihatnya seperti apa, terdengarnya bagaimana, berperilakunya seperti apa, dan selanjutnya adalah analisis tentang pembagian tugas, sehingga siswa menyadari betul bahwa oh iya, ini keyakinan kelas yang saya buat, terus alasannya apa, nilainya apa, tanggung jawab masing-masing antara guru dan murid itu seperti apa. Baik, sebelum saya lanjut, ada
kan? Mari kita serukan ya SMK 3 sebentar ya. SMK Hebat. SMK Negeri 3 Magelang Cerdas luar biasa. Tadi ada keyakinan kelas. Nah, di sini kita juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar ini? Siswa itu di kelas kan kadang ada yang nakalnya, masya Allah, terus dikasih tahu kadang sekali 2 kali mereka masih saja bandel. Nah, itu sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya karena kalau kita mau mengajak ngobrol lebih dalam atau berdiskusi lebih dalam, mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan yang gagal mereka penuhi, entah itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ adalah bertahan hidup. Ini tentunya setiap manusia yang ada di bumi memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini misalnya berupa sandang, pangan, papan, itu masuk dalam fisiologis. Dan dalam biologis itu kebutuhan tentang mungkin reproduksi, kemudian merasa aman. Itu juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup dalam suatu lingkungan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya bersifat psikologis. Karena kalau kita lihat di kelas, seringkali ada anak mungkin 1-2 itu pendiam, nggak punya teman, karena mereka merasa bahwa mereka tidak diterima, nggak punya circle di kelas. Kadang dicuekin, mau gabung kok dicuekin, sendiri juga kok sepi. Nah, itu biasanya kebutuhan anak atas kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan atas kebebasan. Nah, anak-anak di sini cenderung mereka membutuhkan suatu pilihan. Dalam proses belajar mengajar pun seperti itu. Mereka lebih cenderung senang kalau diberikan pilihan. Misalnya kita kasih proyek, terus mereka bisa bebas, boleh video, boleh foto, boleh mind mapping. Itu mereka akan lebih excited. Beda kalau misal kita langsung, anak-anak silakan buat ini, nanti buat video durasinya 3 menit. Udah, itu bersifat statis dan mereka cenderung akan bosan atau tidak tertarik. Setelah itu ada kebutuhan atas kesenangan. Anak-anak dalam proses pembelajaran mereka juga butuh untuk merasa senang. Mungkin dengan kita memberikan pembelajaran yang inovatif, kemudian menggunakan atau memanfaatkan teknologi, itu salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan atas kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ternyata anak-anak kita juga butuh diakui bahwa mereka mampu, mereka kompeten, mereka bisa. Nah, kadang pun ada mungkin guru yang malu untuk mengekspresikan hal tersebut atau untuk menyampaikan suatu penghargaan atas penguasaan yang sudah mereka lakukan. Nah, ternyata ini juga penting untuk anak-anak karena mereka akan merasa lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini posisi penghukum itu adalah posisi yang paling rendah, atau 2 kolom untuk penghukum dan juga pembuat orang merasa bersalah ini akan menciptakan identitas yang gagal. Untuk identitas berhasil, kita perlu untuk berada pada posisi kontrol, yaitu sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Mungkin supaya lebih jelas, izin saya tayangkan video tentang contoh-contoh posisi kontrol seorang guru.
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 2 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu sudah di lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Naren! Selamat Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nan. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau kamu Posisi pembahasan bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Ibu, tapi Ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sesi pertama, guru berbicara ada suara ramah, nakal, cenderung bersandar gurau, pada suara terpaksa, masuk murid akan merasa senang, aman, dan sukses bersiap sukses pada hasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, sehingga nilai murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bu, Nah, ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi kalian. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya kalian? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Ayolah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mau nyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Selain KM, Selain Kak Emma, ada ibu saya. baik. Jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan ada tidak kurang lagi. Tidak ada, Bu. Baik ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membuat murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang aktif, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berkoreksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan.
Baik ibu-ibu semua tadi sudah melihat video tentang contoh masing-masing dari posisi kontrol. Mungkin ibu-ibu sudah memahami betul ya bahwa saya juga menyadari bahwa seringkali saya masih berada pada posisi pembuat orang merasa bersalah, dan seringkali saya masih pada posisi teman. Jadi untuk dua posisi yang sebelah kanan itu akan menciptakan identitas gagal, karena mereka cenderung diintimidasi, disalahkan, dijudge, kemudian tidak didengar pendapat mereka. Misalnya terlambat itu alasannya apa? Guru tidak mau mendengar, yang penting kamu salah, nggak mau tahu. Jam 7 masuk, harusnya jam 7 sampai sekolah. Alasan yang selain itu guru nggak mau mendengar. Nah itu akan menciptakan identitas mereka. Sedangkan tiga posisi yang sebelah kiri, di mana sebagai teman, pemantau dan juga manajer ini akan menciptakan identitas sukses. Namun masih pada posisi teman dan pemantau itu anak belum bisa sepenuhnya mandiri karena mereka masih tergantung dengan orang lain. Tapi posisi yang paling tinggi di sini adalah manajer, karena di situ kita akan menciptakan atau menstimulus anak untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam. Mereka melakukan ini karena mereka sadar betul bahwa itu suatu kebutuhan. Nah ini mungkin dari sini ibu-ibu juga bisa saling menganalisis selama ini sejauh ini posisi kita berada di mana. Kemudian di sini ada segitiga restitusi yang tadi sempat disinggung sebentar di awal. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua. Jadi proses ini bisa dilakukan oleh guru kepada murid ataupun orang tua kepada anak untuk menghasilkan anak yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini memiliki tiga sisi, yang mana sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi saat anak melakukan kesalahan, saat mungkin mereka lalai tidak menaati peraturan, kita harus menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu. Kemudian di sini akan sebagai guru kita mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan. Misalnya, apa-apa kan bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan seperti itu. Kamu nggak sendiri kok. Pasti misalnya kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan. Nah itu untuk menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Jadi kita jangan buru-buru atau mengkritik, menjudge bahwa anak itu salah. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita memberikan pertanyaan, kita memberikan stimulus supaya anak itu tanpa kita minta atau tanpa kita paksa, mereka akan menyadari sendiri kesalahan apa yang sudah mereka buat. Setelah itu ada lagi sisi ketiga atau terakhir, itu menanyakan keyakinan. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan ulang tentang keyakinan kelas. Misalnya tadi yang video tadi saat pada posisi manajer, kan di situ guru menanyakan, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah kamu buat di kelas? Apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah dibuat? Nah di sini kita menstimulus anak mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi di sini ada tiga, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Apakah harus urut saat pelaksanaannya? Tentu saja tidak. Jadi bersifat fleksibel. Misalnya kita memvalidasi dulu tindakan atau mungkin menanyakan keyakinan kelas dulu baru memvalidasi tindakan, itu boleh. Jadi untuk pelaksanaannya bersifat fleksibel. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini, ibu-ibu.
2 aja. Berarti sini membuat keyakinan kalian di sini segitiga restitusi, oke? Ini untuk case-nya. Mesti ada belajar dari mereka. Milik-milik pokok. Khusus saja. Ganti lagi. Yang tulisannya bagus ya. Oh, bukan yang tadi. Oh, bukan. Sri aja, biar tulisannya tak terbaca. Yang mudanya ada ya. Keyakinan kalian. Berarti jangan tinggi. Dan bisa datang ini ya. Hubungannya sama ini. Orang aja mulia. Aku nanti sama mau ikutan aku mau cerita sama Rina. Jangan begitu, kita sama teman lo ya. Jangan bullying seperti itu, nggak baik loh. Nanti kalau saya ketahuan guru gimana kamu? Kasihan loh, Rina sudah nangis ya, itu nggak belajar namanya cuma tak soal kayak gini dan cuma jangan siap. Makanya belajar. Sekarang kamu sendiri tahu nggak? Coba. Kita berikan 100. Nanti sama bilang sama guru itu jangan sama anak. Nggak apa-apa. Janganlah, aku takut. Kamu juga bisa. Ada ini. Terus aku ngece terus ini. Jangan. Ini kita nambah kita nakali. Oh, Gimana sih aku diajar? Dikasih sama guru itu aku nggak bisa loh. Sama aku diajarin. Oh ini saya ajarin terus. Apa ini? Ajaran kayak gini. Makanya nih kamu tuh yang pinter gitu loh, belajar dari rumah apa-apa saya harus kayak gini aja. Bisa boleh. Kamu jangan gitu, kamu nggak bisa. Makanya dari kemarin tuh belajar ngapain? Kamu selama ini cuma nggak belajar. 12 tahun kamu sekarang nggak belajar. Kamu jahat banget sama aku. Bukan jahat, tapi kamu harus belajar. Nggak cuma tanya-tanya temannya aja. Budi, ngapain kamu ikut-ikutan Rina? Lu mau ikut-ikutan sama Rina? Jangan begitu, kita sama teman lo ya. Jangan membullying seperti itu, nggak baik loh. Aku nanti lagi saya, kalau nanti ketahuan guru gimana kamu? Kasihan loh, Rina. Rina kan sudah belajar, Rina tuh nggak belajar sama ini. Masa soal kayak gini aja nggak bisa? Makanya belajar dari kemarin. Kamu sendiri tahu nggak? Iya nggak? Iya nggak? Sekarang ini bisa nggak? Coba. Coba. Nilai 100. Nanti saya bilang sama guru loh, kamu jahat sama aku. Nggak apa-apa. Janganlah, aku takut. Jahat sekali kamu sama temennya. Membuli itu di anak-anak itu sudah sering terjadi dan kamu bukan satu-satunya anak yang mengalami. Tetapi ini ada kejujuran yang berbeda. Ketika kamu tadi lihat tidak penting seperti itu, sebaiknya kamu bisa menanyakan juga apa kesulitannya. Apakah ada yang bisa saya jangan malah kamu menyalah-nyalahkan, bahkan apalagi katanya mengangkat kertasnya. Iya Bu, tadi dia angkat kertasnya direbut. Coba kalau itu diposisikan ke tempatmu, kamu yang dibully di balik sana, apa yang akan kamu lakukan? Menangis juga, sakit juga. Nah, berarti tindakan yang kamu lakukan sekarang adalah tidak benar.
bagaimana supaya pertemanan kamu dengan Rina dan hari apa yang harus ayo Anton, apa yang harus kamu lakukan? Sepertinya tadi Anton juga ikut-ikutan apa dikira-kira sama oh cuma sedikit ikut membuli namanya. Ayo apa yang harus dilakukan? Ya, bukunya gini sebentar Bu. Tadi si Budi nuduh saya main sama cowok. Itu kan kakak saya. Saya kan membantu ibu saya juga. Jadi saya Sama saya juga kok iya aku juga minta maaf ya. Jangan diulangi lagi ya. Enggak, kita laporin Kan kita bikin geng aja yuk. belajar boleh. Belajar pakai saya. Toleransi. Budi membantu mengajari Rina dan Anton juga ikut membantu. Tidak membuli, itu namanya komunikasi belajar yang baik yang harus dipelihara. Baik Ibu. terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Terima kasih ya Bu Fitri. Udah ya. Menjaga barang menjaga barang teman itu aja nggak apa-apa. Ini ketuanya Barang hilang. Iya, barang mencuri. Kalau mencuri kesempatan, bagus berkaca. Mencuri, tidak terlihat mencuri. Yang kedua. Biasanya aku sendiri terlambat. Bubi jangan ya nanti jangan marah Selesai ya. Nanti untuk kelompok 1 bisa perwakilan ke depan untuk menunjukkan hasil diskusinya. semuanya atau hasil diskusi kelompok kami terkait dengan budaya positif di kelas. Ada 4 poin. Yang pertama saling menghargai, yang kedua saling percaya, yang ketiga nyaman saat belajar, dan yang keempat bertanggung jawab. Yang terlihat kalau kita saling menghargai itu reading, yang kedua menghargai teman. Kemudian nyaman saat belajar, yang terlihat tiket kebersihan kelas, yang tidak terlihat buang sampah sembarangan. Dan yang keempat bertanggung jawab, yang terlihat itu menyelesaikan tugas tepat waktu, yang tidak terlihat sering menunda. Demikian diskusi dari kelompok. Coba kita berikan berkelompok membuat suatu drama di situ tentang pembulian. Berperan adalah Upi dan saya sebagai temannya yang dibully, kemudian Bu Fitri sebagai gurunya. Nah, di dalam itu, dalam kasus itu Budi dan Anton membuli saat Rina mau menanyakan soal kepada saya. Saat itu Budi langsung mengejek ataupun membuli sampai kasusnya itu Rina menangis. Nah,
Nah, sampai di situ Rina curhat ke saya dan ada saya juga. Lalu kita berdua menyampaikan ke ibu guru. Nah, dalam kasus tersebut ibu guru selaku pengampu di mapel tersebut mengarahkan, istilahnya menjalankan segitiga restitusi itu sebagai manajer, di mana di situ menyampaikan, menstabilkan keyakinan, kemudian menanyakan tentang keyakinan kelasnya. Jadi di situ sebagai Bu Fitri sebagai gurunya sedang melaksanakan segitiga restitusi. Seperti itu Bu Ade. Terima kasih. Dikasih O kasih dikasih W kasih O kasih W. Wow, keren. Wow, keren gitu ya. Bareng-bareng ya. Oke, dikasih apa? Dikasih